Episode 59, Insomnia. Amy merasakan sebuah perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti dihinggapi banyak kupu-kupu yang menggelitik di bagian perut bawah. Mereka berdua masih saling berbalas ciuman. Tangan Amy bahkan sudah mengalung di leher Ferry. Saling menyesap dan membelit satu sama lain. Saling memperdalam ciumannya. Ciuman Ferry sudah turun ke leher mulus Amy, menggigit kecil untuk memberikan tanda di sana. Ferry sangat ingin melakukan hal itu, asalkan Amy juga menyetujuinya. Ferry tidak bermain lebih, kalau tiba-tiba Amy menolaknya, dan itu pasti membuatnya kecewa. Tapi dia memang harus siap untuk ditolak, bukan? Aku sayang sama kamu, Amy. Jawab sekarang. Mau gak jadi pacar aku? Ucap Ferry menatap wajah cantik Amy. Menatap ke dalam manik hitam pekat itu. Entah kenapa pengaruh minuman atau apa, Amy hanya bisa mengangguk, sambil menahan malu karena tubuhnya kini hampir polos. Ferry tersenyum, dan langsung menggendong Amy ala Brida style. Pria itu merebahkan tubuh sang kekasih, yang baru saja menerimanya tersebut di atas ranjang. Ferry mencium kembali bibir merah itu, sambil tangannya melepaskan kancing bajunya satu persatu. Dengan cekatan Ferry sudah membuka seluruh pakaiannya, dan hanya menyisakan CD yang sudah tampak menonjol keras. Sayang, aku mau kamu. Aku cinta banget sama kamu, bisik Ferry di telinga Amy. Amy merasakan sapuan nafas Ferry menerpa telinganya, membuat wanita itu benar-benar tidak tahan. Ferry masih menunggu jawaban Amy, menatap wanita cantik tersebut dengan tatapan yang sudah mengabut. Aku belum pernah, jawab Amy malu. Ferry langsung mencium bibir Amy gemas. Aku juga pengalaman pertama. Bagaimana? Amy benar-benar frustasi, ingin menolak, tapi tangan Ferry yang mengelus area bawahnya membuat Amy frustasi. Dia menginginkan lebih. Tidak. Amy membelalakan matanya. Nafasnya sudah menderu keras. Terdengar suara langkah kaki sedikit berlari ke arahnya. Amy, ada apa? Kenapa lo teriak? Seru Jaslyn menghampiri sahabatnya di ruang yang dihususkan untuk beristirahat di butik. Amy menatap Jessie yang masih memakai baju biasa, kaos lengan pendek bergambar kucing dan celana panjang. Amy juga melihat tubuhnya yang masih menggunakan pakaian sama saat dia berangkat ke butik tadi pagi. Aku hanya bermimpi. Jess, kita ada di mana? Tanya Amy. Kita di butik. Ada apa? Apa kamu bermimpi buruk? Jaslyn memegang dahi Amy. Masih terasa hangat. 1 jam yang lalu gadis itu tadi meminta izin untuk istirahat karena tidak enak badan. Jaslyn kembali ke depan untuk melayani beberapa pelanggan. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara Amy yang berteriak. Sebaiknya lo pulang. Gue akan mengatakan pada Bella nanti kalau lo lagi sakit, ucap Jaslyn khawatir. Amy masih terlihat seperti orang bingung. Bahkan keringat sebesar biji jagung masih nampak di keningnya. Tadi dia bermimpi hal yang benar-benar tidak wajar. Melihat Jaslyn bercinta dengan seorang pria, dan bahkan dirinya juga akan melakukan hal yang sama. Seketika Amy merasa jijik pada dirinya sendiri, mengingat kejadian di mimpi yang seperti nyata itu. Dia memimpikan Jessie dan dirinya seperti seorang penggoda. Apa karena dia merasa tidak enak badan, sehingga membuatnya memimpikan hal-hal yang begitu? Amy melihat Jessie yang sudah merapikan barangnya dan bersiap untuk pulang. Ayo Jess, gue antar lo pulang. Sebaiknya kita tutup tokonya lebih awal. Jaslyn melihat jam di pergelangan tangannya masih menunjukkan pukul 4 sore. Biasanya mereka akan pulang menjelang maghrib, menyelesaikan beberapa pesanan gaun. Baiklah, maaf, jadi membuat lo repot Jess. Amy berdiri dibantu oleh Jaslyn. Ya Tuhan Amy, kenapa lo minta maaf segala? Kayak sama siapa aja? Amy hanya bisa tersenyum. Sepertinya dia tidak akan ikut Jessie ke acara pesta sepupunya. Entah kenapa dia takut akan terjadi hal-hal yang tidak baik.
meskipun dia yakin Jesslyn bukan wanita seperti di dalam mimpinya. Jess, sepertinya gue gak bisa ikut lo ke pesta ultah sepupu lo deh, ucap Amy. Iya, gak apa-apa. Gue ngerti keadaan lo. Gue juga gak mau lihat lo sakit terus maksain datang, jawab Jesslyn tersenyum. Amy bisa bernafas lega. Sepertinya memang dia hanya bermimpi karena tidak enak badan, sehingga mimpinya menjadi mimpi yang begitu buruk. Revan tersenyum melihat istrinya yang sedang tidur dengan posisi membelakanginya. Ah, jangan katakan jika dia malu dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Bella benar-benar membuat Revan gemas setelah melakukan make out karena Bella masih belum bersih. Tapi keduanya sudah sama-sama hampir tidak memakai pakaian. Revan memeluk perut istrinya, mengecup bahu Bella dengan sayang. Sepertinya istrinya itu memang benar-benar sudah tidur. Aku mencintaimu, Bella, bisik Revan kemudian ikut memejamkan matanya. Meninggalkan perasaan lelah yang mendera jiwa dan raganya akhir-akhir ini hanya bersama dengan istrinya, Revan merasa lebih nyaman. Hanya Bella yang mampu membuatnya kehilangan insomnia. Bersambung.